Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat, anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Tentang taubat. Ternyata sebagian dari perilaku manusia ada yang bersifat wajar dan kewajaran yang dihukumi mubah. Tidak berdosa ketika seseorang ingin melaksanakannya, ternyata bisa berubah menjadi sifat terlarang pada saat tindakan dan aktivitas itu berlebihan. Termasuk yang sering ditegur dan diingatkan di dalam syariat adalah ketika seseorang semangat untuk mengumpulkan dunia. Dalam hadis yang akan kita pelajari, disebutkan tentang realita itu sekaligus sebagai solusi agar seseorang berada pada jalur tengah dan yang ideal. Fa'an ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dari sahabat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka niscaya dia akan berkeinginan untuk memiliki lembah kedua dari emas pula. Walan yamla'a fahu illa turab, dan dia tidak akan bisa diselesaikan keinginannya kecuali dengan debu atau kematian. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Azza wa Jal akan menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan dua poin penting. Yang pertama adalah sebuah realita. Bagaimana manusia secara tabiat dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kekayaan, cinta kepada keduniaan. Dan ini merupakan sisi kewajaran pada orang yang masih hidup. Dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sedekah yang afdal, maka beliau katakan, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'malul ghina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling bagus, yang paling istimewa dan utama adalah ketika engkau berikan dalam keadaan sehat, dalam keadaan engkau masih pelit, berharap kekayaan, dan engkau khawatir juga akan adanya kemiskinan. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah sakit-sakitan, dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, maka dia akan bersemangat untuk bersedekah karena dia tahu sedekah itu bermanfaat untuk setelah dia meninggal. Akan tetapi orang yang masih hidup sehat, muda, kaya dan kuat, seringkali mereka lupa dengan ibadah kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kalau ada orang sedekah pada saat mereka posisinya seperti itu afdal. Demikian pula dalam hadis ini ditunjukkan bahwa seseorang ketika masih hidup dan tidak ada semacam tanda alamat dia akan meninggal, maka dia akan selalu berhasrat untuk menimbun dan menumpuk dunia. Dan dalam hadis yang bagian akhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa yatubullahu ala man tab, Allah akan menerima taubat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kondisi pertama perlu diperbaiki dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Manusia dihiasi dengan kecintaan terhadap keelokan dunia, syahwat, hawa nafsu, dari suka perempuan, anak, harta, kemudian harta lain yang berlimpah, bahkan binatang ternak dan juga tanaman dan perkebunan. Dan di akhir ayat Allah Azza wa Jalla menyatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Azza wa Jalla lah yang memiliki tempat kesudahan, tempat kembali yang baik. Setelah Allah Azza wa Jalla mensifati bahwa kecintaan orang itu hanya dunia, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu hanya semacam keindahan dunia yang fana. Adapun keindahan hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa penyebutan ini bukan pujian. Maksimalnya adalah sebuah informasi bahwa yang kalian sukai adalah sesuatu yang semu, bisa habis dan bisa hilang. Sehingga ada pesan bahwa jangan sampai seseorang terlena dengan kecintaan itu sehingga dia lupa dengan hari akhiratnya. Dan ini memang terjadi
di mayoritas manusia. Jarang sekali ada orang yang bisa bersikap dengan hati-hati. Dalam istilah syariat namanya wara' dengan dunianya. Tetap ingat akhirat, terutama pada saat seseorang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekayaan dan kecukupan. Ketika seorang miskin, maka dia mau tidak mau harus bersabar. Dan dia akan berhati-hati dengan hartanya. Akan tetapi, ujian itu betul-betul tampak pada saat seseorang oleh Allah dibukakan pintu rezeki. Lalu dia tetap bersikap bijaksana, sifat tengah, dan dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kemiskinan, dengan kesulitan dan juga dengan kekayaan, kemudahan sebagai sebuah ujian bagi kalian. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita sehingga kita bisa melaksanakan taubat sebaik-baiknya. Allahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.